Nah, dari persidangan ini terlihat jaksa ingin membela Laskar FPI yang sudah mati itu. Mereka ingin mengarahkan dan menyalahkan anggota polisi yang terlibat tembak-menembak dengan alasan hak asasi manusia. Audio Jungle. Ini yang jujur membuat saya heran. Dalam kondisi hidup dan mati, seharusnya polisi berhak membela diri. Seandainya senjata polisi berhasil direbut oleh para Laskar FPI itu, korban yang mati bukan mereka, malah para anggota polisi. Tapi kenapa kok jaksa malah membela penjahat yang berusaha membunuh polisi yang sedang bertugas? Gak gampang memang melawan radikalisme di negeri ini. Ketika bahkan seorang jaksa tidak bisa melihat kasus ini dengan perspektif yang luas. Kalau misalnya anggota polisi yang membela diri itu dihukum berat dengan alasan hak asasi manusia, saya bisa membayangkan psikologis institusi kepolisian dalam melawan radikalisme di negeri ini. Institusi kepolisian yang sedang semangat melawan kelompok radikal seperti FPI ini akan mundur teratur karena ternyata mereka dianggap salah dalam bertindak. Dan ini bahaya karena benteng kuat kita dalam melawan kelompok ini hanya kepolisian. Tanpa polisi bertindak, bisa dibayangkan laskar-laskar seperti ini akan berkembang pesat di Indonesia. Masyarakat sendiri sebenarnya senang dengan tindakan tegas dari kepolisian. Senangnya mereka sama dengan rasa senang ketika Pangdam Jaya waktu itu dengan berani menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab. Baru kali ini ada rasa tenang dan aman ketika melihat aparat kita tidak berpihak dengan kelompok-kelompok radikal itu. Sayangnya ya, pihak jaksa penuntut umum masih belum begitu. Mereka masih condong ke kelompok FPI dan membela mereka. Dan ini juga bahaya karena FPI dan ormas-ormas radikal lainnya bisa beranggapan kalau mereka bisa melakukan apa saja karena ada perangkat hukum yang kelak akan membela mereka. Propaganda FPI yang selalu menggaungkan para kriminal yang mati itu sebagai syuhada memang berpengaruh pada sebagian orang. Narasi agama masih efektif untuk menekan sebuah keputusan. Padahal yang dibela itu jelas-jelas kriminal. Lawang mereka bawa senjata dan mengancam nyawa polisi. Masa begitu yang disebut sebagai syuhada? Jelas itu kriminal. Dan kejaksaan harus bisa melihat gambar besarnya, bukan dari perspektif yang sempit saja. Sekali lagi, jalan perlawanan melawan radikalisme di negeri ini masih sangat panjang karena aparatnya ternyata masih ada yang tidak sejalan. Ketika aparat berpihak pada radikalisme, maka keutuhan negara ini bisa terancam. Karena radikalisme itu seperti virus jahat yang mematikan, yang jika terus dipelihara dan dibela, mereka akan tumbuh subur dan kelak akan memakan orang-orang yang membela mereka. Saya harus hormat pada anggota polisi yang bertugas saat itu dan menembak mati laskar-laskar FPI di kilometer 50. Mereka bertindak atas nama negara dan berada pada posisi membela negara. Sudah seharusnya mereka dibebaskan dari dakwaan atas nama hak asasi manusia. Karena buat kriminal seperti para laskar FPI itu, konsep hak asasi manusia tidak berfungsi lagi. Bahkan kalau nanti mereka berkuasa, konsep HAM itulah yang mereka kencingi pertama kali. Semoga anggota polisi yang dijadikan tersangka segera dibebaskan dari dakwaan dan bisa bertugas kembali untuk menjaga negeri. Untuk mereka, saya harus beri hormat dengan seruput kopi. Marki Bong, mari kita bongkar semua.